Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah Jarullah Al-Jarullah hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bahas bagaimana kedudukan Al-Quran serta hukum-hukum yang berkenaan dengan pembacaan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam tema yang baru, yakni tentang as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Jadi termasuk perkara yang disyariatkan dan sangat dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan yang mulia ini adalah bersedekah. Oleh karena itulah beliau bawakan bab ini dalam kitab Risalah Ramadan. Mari kita simak penjelasan beliau hafizahullah taala. Qala fi sahihain an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Disebutkan dalam as-sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an, yaitu ketika Jibril menemui beliau untuk mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin min syahri Ramadan. Dahulu Jibril menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarishul Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, ya, mendaras Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh Jibril alaihissalam, maka beliau menjadi lebih dermawan dalam kebaikan, ya, melebihi angin yang berhembus. Minar rih al mursalah. Baik, Nabi alaihissalam, ya, di bulan Ramadan beliau menjadi orang yang lebih dermawan, ya. Di luar bulan Ramadan saja beliau orangnya sangat dermawan. Nah, ketika berada di bulan Ramadan, ya, beliau menjadi sosok yang lebih dermawan lagi. Qala wa rawahu Ahmadu wa zada wa la yus'al syai'an illa a'tah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dengan tambahan, ya, wa la yus'al syai'an illa a'tah. Beliau tidaklah diminta sesuatu melainkan beliau berikan. Tidaklah beliau diminta sesuatu melainkan beliau memberikannya. Ini maksud lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ini apa yang dibutuhkan, apa yang diminta diberikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Qala walil Baihaqi an Aisyata radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan atlaqa kulla asirin wa a'ta kulla sa'il. Dahulu, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahwa dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap beliau memasuki bulan Ramadan, ya, atlaqa kulla asir, beliau membebaskan para tawanan. Ya, jadi para tawanan perang ini beliau bebaskan. Wa a'ta kulla sa'il, dan memberikan setiap orang yang meminta-minta. Masya Allah. Jadi ini kebiasaannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat dermawan
dan kedermawanan beliau bertambah-tambah di bulan Ramadan. Qala al-judu huwa sa'atul ata' wa kasratuhu. Kedermawanan, ya, di sini disebutkan Rasul itu adalah orang yang dermawan. Apa maksud kedermawanan? Ya, kedermawanan itu adalah ya luasnya pemberian. Jadi dia bukan hanya memberi 1-2 saja, tapi apa? Suka memberi. Wa kasratuhu, dan banyak pemberiannya. Ya, dan banyak pemberiannya. Wallahu ta'ala yusafu bil jud. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah disifati dengan sifat al-jud, kedermawanan. Ya, Allah itu Jawad. Ya, Jawad yuhibbul jud. Yani Allah itu Maha dermawan dan mencintai kedermawanan. Qala farawa Tirmidzi an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha jawadun yuhibbul jud karimun yuhibbul karam. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha dermawan. Allah cinta kedermawanan, Allah Maha pemurah dan mencintai ya kemurahan. Ya, mencintai kemurahan hati. Ya. Ini menunjukkan bahwa sifat dermawan adalah sifat yang mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tersebut. Innallaha Jawad. Sesungguhnya Allah itu sangat dermawan. Allah itu sangat dermawan. Fallahu subhanahu ajwadul ajwadin. Ya. Wajuduhu yatadha'af fi awqatil khassa ka syahri Ramadan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling dermawan. Dan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala yatadha'af. Ya, semakin berlipat di waktu-waktu yang khusus seperti bulan Ramadan. Ya. Kita lihat ya bahwa di bulan Ramadan ini walaupun dalam keadaan seperti ini ya, masih banyak kebaikan yang kita dapatkan. Masih banyak ya kebaikan yang kita lihat di tengah-tengah manusia, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya semakin dermawan di bulan Ramadan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas alal itlaq. Ya, kama annahu afdaluhum wa asja'uhum wa akmaluhum fi jami'il asaf al-hamidah. Maka Nabi SAW, demikian juga Nabi SAW, beliau adalah orang yang paling dermawan. Ya, secara mutlak nggak ada yang mengalahkan kedermawanannya Rasul SAW. Kama annahu, sebagaimana beliau juga afdaluhum, yang paling afdol di tengah-tengah manusia, yang terbaik. Wa asja'uhum, beliau juga adalah orang yang paling pemberani tengah-tengah manusia. Wa akmaluhum fi jami'il awsaf al-hamidah. Dan beliau adalah orang yang paling sempurna dalam sifat-sifat yang terpuji. Jadi Nabi SAW adalah orang yang terbaik, termasuk apa? Dalam masalah kedermawanannya. Ya, dalam kedermawanan tidak ada yang mengalahkan dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Wa kana juduhu Shallallahu Alaihi Wasallam yatadha'af fi Ramadan ala ghairihi minasyuhur. Dan kedermawanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya semakin bertingkat, semakin meningkat, ya, semakin berlipat ganda di bulan Ramadan. Ya, ala ghairihi minasyuhur, apabila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Ya, kama anna juda rabbihi yatadha'af fihi aidan, sebagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala juga berlipat ganda ya daripada bulan-bulan lainnya, ya. Di dalam bulan Ramadan lebih berlipat ganda daripada bulan-bulan lainnya. Ya. Kita lihat dari banyak sisi ya, dari sisi materi ya, luar biasa keberkahan. Kita lihat di jalan-jalan ya. Sekarang ini saya kalau keluar sore-sore itu lihat di jalan-jalan itu banyak sekali dibuka pos-pos takjil gratis. Yang kalau di luar bulan Ramadan tentunya tidak ada ya. Dan takjil itu makanan besar ya, makanan kotak, makanan dibungkus ya. Yang itu tidak kita dapati di luar bulan Ramadan, tapi sekarang luar biasa.
Panjang jalan itu orang-orang berusaha untuk bagaimana caranya memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Rebutan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa kedermawanan Allah itu semakin bertambah di bulan Ramadan. Demikian juga kedermawanan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Qala wa fi tadha'af judihi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan bi khususihi fawaid katsirah. Dengan berlipat gandanya kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan secara khusus, ini di baliknya terdapat banyak faedah. Jadi dari sifat dari kedermawanan kita, kebaikan kita di bulan Ramadan, ini juga ada faedah-faedahnya. Kenapa? Kok kita itu diperintahkan untuk semakin semakin banyak bersedekah, semakin menunjukkan kedermawanan kita ya di bulan Ramadan, ada faedahnya, ya bukan tanpa faedah. Kemudian yang pertama kata beliau, ya, minha syarafuz zaman wa mudha'afati ajr al-amal fihi. Yang pertama, kenapa berlipat ganda sedekah? Ya, artinya semakin kita dermawan di bulan Ramadan. Yang pertama karena syarafuz zaman, kemuliaan zaman. Waktu Ramadan, bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Ya. Maka di bulan yang mulia kita memperbanyak amalan soleh. Demikian juga pahala-pahala akan ditingkatkan di bulan Ramadan. Wa fi Tirmidzi an Anas marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu secara marfu', ya, afdhalus shadaqah shadaqatu Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ini yang pertama, mengapa kita ya semakin banyak berderma, banyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena sedekah di bulan Ramadan ini merupakan afdhalus sedekah. Kemudian yang kedua, ya, hikmah di balik sedekah di bulan Ramadan. Wa minha i'anatus shaimin wa dzakirina ala ta'atihim wa yastaujibu al-mu'inu lahum mithla ujurihim. Ya. Di antaranya adalah menolong orang-orang yang berpuasa. Ya. Orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang ya adzakirin, ya, orang-orang yang yang berzikir ala taatihim, dalam ketaatan mereka. Artinya kita ketika bersedekah, pertama sedekahnya ini kepada orang-orang yang taat kepada Allah, maka kita sudah membantu mereka. Ya, kita sudah membantu orang yang taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya, ini membuat kita juga mendapatkan pahala dari ketaatan yang mereka lakukan. Ya, fayastaujibu al-mu'in lahum mitla ujurihim. Maka ini mewajibkan orang yang membantu itu mendapatkan pahala yang sama. Ya, sebagaimana orang yang dia tanggung, ya, dia mendapatkan pahala. Misalnya seseorang, oh kamu puasa ya, sudah kamu gak usah mikir makan, pokoknya makanmu selama 1 bulan saya tanggung misalnya. Selama berpuasa saya tanggung. Ya, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Ya, kama anna man jahaza ghazian faqad ghaza. Ya, seperti orang yang mempersiapkan seorang prajurit yang ingin berperang. Dia siapkan kebutuhannya. Kamu butuh apa? Butuh kuda. Ayo. Nih kuda saya pakai. Butuh apa? Baju perang. Ini pakai baju perang saya. Butuh apa? Pedang. Ini saya kasih pedang. Butuh apa? Panah. Saya kasih panah. Ya, jadi sehingga saudaranya ini pergi berperang dalam keadaan kebutuhannya sudah terpenuhi untuk berperang. Faqad ghaza, maka orang semacam ini mendapatkan pahala berperang. Qala wa man khallafahu fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Demikian juga barang siapa yang memenuhi kebutuhan keluarga prajurit tadi, maka dia pun telah terhitung sebagai orang yang berperang. Ya, seperti orang yang berperang walaupun dia tidak ikut berperang, tapi dia cukupkan kebutuhan ya keluarga orang-orang yang berperang tadi, para mujahidin dicukupi kebutuhannya, maka dia pun telah mendapatkan pahala perang. Qala wa fi hadits Zaid ibn Khalid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam hadisnya Zaid bin Khalid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan kusa min ajri sha'im syai'un.
Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi seorang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Ya, barang siapa yang memberikan makanan berbuka, ya dia dapat pahalanya puasa, pahala puasanya orang yang dia berikan makanan berbuka. Mungkin ini yang menjadi background ya. Nah, kalau sore-sore sering kita lihat takjil gratis, ya makanan berbuka gratis. Ya ini mungkin karena ingin mendapatkan pahala ini luar biasa pahalanya. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa, dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Kemudian yang ketiga, wa minha anna syahra Ramadan syahrun ya yajudullahu fihi ala ibadihi birrahmah wal maghfirah wal itqi minan nar. Ya. Kenapa kita harus banyak bersedekah, banyak berderma, semakin dermawan di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat demikian dermawan kepada hamba-hambanya. Dengan memberikan rahmat, memberikan maghfirah, ampunan, dan juga pembebasan dari api neraka. Ya. Maka ini merupakan bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. La siyama fi Lailatul Qadar. Demikian juga kedermawanan Allah itu tampak apalagi di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, namanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kemarin sudah kita jelaskan ya, 83 tahun sekian bulan. Ya, dilipat gandakan amalan kita seakan-akan kita beramal selama 1000 bulan. Ini merupakan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala yarhamu min ibadihi ar-ruhama. Demikian juga Allah merahmati hamba-hambanya yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi hamba-hambanya yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim yarhamuhur Rahman. Ya. Ya, orang yang penuh kasih sayang akan dirahmati oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya, tubarkanlah kasih sayangmu ya kepada orang-orang yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Ya, siapa yang ada di langit? Ini Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Faman jada ala ibadillahi jadallahu alaihi bil ata'i wal fadl wal jaza min jinsil amal. Barang siapa yang dermawan kepada hamba-hamba Allah, maka Allah akan dermawan pula kepada dirinya. Ya, kita ulangi lagi saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Barang siapa yang dermawan kepada hamba-hamba Allah, maka Allah akan dermawan kepada dirinya. Allah akan berlaku dermawan kepada dirinya. Ya, dengan memberikan pemberian dan anugerah serta keutamaan dan pahala. Ya. Dengan memberikan berbagai macam anugerah dan keutamaan kepada hamba tersebut. Wal jaza'u min jinsil amal. Ya, yang namanya balasan itu sesuai dengan jenis amalan kita. Kalau amalan kita itu adalah kedermawanan, maka balasannya adalah kedermawanan juga. Ya, apabila kita bersikap dermawan kepada hamba-hamba Allah, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan dermawan kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kita dengan berbagai macam karunia. Taib. Ya. Ini keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian faedah yang keempat. Kenapa kita hendaknya berbuat dermawan di bulan Ramadan? Kata beliau, yang keempat, anna jam'a baina siyam wasadaqati min mujibatil jannah. Bahwa mengumpulkan antara puasa dan sedekah ini merupakan jalan menuju surga. Ya, perkara yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ini dengan mengumpulkan antara asyam wasadaqah. Mengumpulkan antara puasa dan sedekah ini akan ya menjadi jalan bagi kita atau akan membuat kita dimasukkan ke dalam surga.
Kama fi hadithi Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fil jannah ghurafan yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha." Ya, disebutkan dalam hadis Ali ya, bahwa sesungguhnya di surga terdapat ghuraf, kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luar. Qalu liman hiya ya Rasulullah, milik siapa kamar-kamar tersebut wahai Rasul? Qala liman tayyabal kalam. Ya. Kamar-kamar tersebut diperuntukkan bagi orang yang berucap dengan ucapan yang baik. Kalau ngomong dia ngomongnya baik. Qala wa'at amat ta'am, serta dia memberikan makan, ya, memberikan makan, bersedekah. Ya. Wa ada masyam, kemudian dia selalu berpuasa, ya, mudawamah fisyam, selalu berpuasa. Wa shalla bil laili wa nasi niyam, dan dia salat di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi. Jadi ada 4 faktor ya untuk mendapatkan kamar-kamar di surga. Yang pertama memiliki kalam, ucapan yang baik, kemudian bersedekah, memberi makan, kemudian selalu berpuasa, dan ya sholat di waktu malam ketika manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Ya, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara sedekah dengan berpuasa. Baik, ini diantara keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, wahadal khisal ya kulluha takunu fi Ramadan. 4 perkara ini yang disebutkan dalam hadis ini semuanya terjadi di bulan Ramadan. Fayajtami'u fihi lil mu'min as-siyamu wal qiyamu was sadaqah wa tibul kalam. Maka terkumpullah dalam diri seorang mukmin, yakni puasa, kemudian dia qiyamul lail, kemudian sedekah dan ucapan yang baik. Fa innahu yanha fihi shaim anil lagwi wa rafath. Ya, karena sesungguhnya ucapan yang baik ini akan melarang seseorang atau mencegah seseorang dari ucapan yang sia-sia dan ucapan yang kotor. Wassalatu wasyam wassadaqah tusilu sahibaha ilallahi azza wajal. Sehingga salat, puasa dan sedekah ini akan menyambungkan atau menghubungkan ya pelakunya dengan Allah azza wajal. Ini alasan mengapa sedekah itu dikaitkan dengan puasa. Ya, karena ini merupakan pintu untuk menuju surga. Kemudian yang kelima, kenapa kita juga harus dermawan di bulan Ramadan? Kata beliau, anna jam'a baina siyami was sadaqati ablagh fi takfiril khataya wattiqai jahannam wal muba'adatu anha, khususan indumma ila dzalika qiyamul lail. Ya, bahwa mengumpulkan puasa dan sedekah maka ini lebih menghapuskan dosa-dosa, ya, dan melindungi diri seseorang dari api jahanam, dari neraka jahanam, ya, dan menjauhkan mereka darinya. Terutama apabila diikut sertakan juga qiyamul lail, salat malam. Ya, jadi yang namanya puasa dan sedekah, puasa dan sedekah, ya, ini lebih lebih kuat dalam menghapus dosa-dosa. Lebih besar kemungkinannya seseorang itu dihapuskan dosa-dosanya ketika dia menjaga puasa dan sedekahnya. Faqad tsabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan dengan riwayat yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan asyamu junnatu ahadikum minan nar ka junnatihi minal qital. Yang namanya puasa itu merupakan perisai salah seorang di antara kalian sebagaimana perisai dia ketika berperang.
Wali Ahmada Aidon an Abi Hurairah marfu'an, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu, as-saumu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Ya, yang namanya puasa itu merupakan perisai dan benteng yang kokoh yang melindungi seseorang dari api neraka. Qala wa fi hadithi Mu'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga diriwayatkan dari sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara wa qiyamur rajuli fi jawfil lail. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, sedekah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air yang menghapus api atau memadamkan api. Demikian juga ya berdirinya seorang laki-laki di tengah malam. Ini untuk sholat malam. Ini juga sama. Ya, berdirinya seorang laki-laki ya di tengah malam. Ini yudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an-nar. Ya. Yang namanya puasa, namanya sedekah dan juga qiyamul lail ini menghapuskan dosa-dosa. Ya kalau kita kita kumpulkan 3 perkara ini ya luar biasa ya. Sedekah, puasa yang pertama, puasa, sedekah, kemudian qiyamul lail, salat malam. Ya, kalau kita laksanakan betul, insyaallah kita akan lahir dari diri kita apa? Ketenangan kita. Ya, jika seseorang mengumpulkan puasa, salat malam dan sedekah. Baik. Kemudian kata beliau yang keenam, an-siyama la budda an yaqa fihi khalalun wa naqsun. Ya. Bahwa puasa itu pasti di dalamnya terjadi kekurangan. Ya kita sulit bagi kita untuk melaksanakan puasa secara sempurna. Misalnya mungkin puasanya dia bisa nahan lapar, bisa menahan haus, bisa menahan untuk tidak berhubungan suami istri, tapi terkadang ya bicara kotor atau ketika ketemu orang lain ya dia berbohong atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas ya, sehingga ada kekurangan-kekurangannya. Wa takfirus syam lidunub masyrutun ya bitahfidhi mimma yanbaghi an yahtafidhu minhu. Dan penghapusan dosa-dosa dengan keberadaan puasa itu ada syaratnya. Syarat yang harus dijaga. Ya. Jadi dia harus sempurna puasanya baru akan terhapus dosa-dosanya. Ya, wa amatu siyamin nas la yajtami fi saumihi at-tahaffut ya kamayan bagi fi sadaqah. Adapun puasa kebanyakannya tidaklah seseorang itu bisa menjaga puasanya. Ya. Dia tidak bisa menjaga puasanya. Ya. Kamayan bagi fasadaqah, kamayan bagi ya sebagaimana yang sudah sepantasnya. Harusnya dia bisa jaga puasanya, tapi kebanyakan orang tidak bisa menjaga puasanya dengan sungguh-sungguh. Fasadaqatu tajburu makana fihi minan naqsi wal khalal. Maka dengan keberadaan puasa ini, ya puasa itulah yang kemudian menutupi kekurangan ya dan bolong-bolong di dalam berpuasa. Ya, kekurangan-kekurangan ketika kita melakukan puasa, dengan apa kita menambahnya? Yaitu dengan sedekah. Ya. Walihada wajaba fi akhir Ramadan zakatul fitr. Ya. Tuhratun lisaim minal lagwi wa rafath. Oleh karena itulah wajib di akhir bulan Ramadan seseorang itu untuk membayar zakat fitr. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari dosa, ya, ucapan sia-sia dan juga ucapan-ucapan kotor. Ini hikmah disebutkan oleh para ulama. Mengapa kok di akhir bulan Ramadan itu kita membayar zakatul fitr, membayar zakat fitrah? Ya, salah satu fungsinya adalah untuk menghapuskan
kekurangan-kekurangan kita atau menambal kekurangan-kekurangan kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ya, untuk menambal kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan. Makanya sedekah ya, ketika kita bersedekah, maka sedekah juga berperan sebagai penambal kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan. Baik. Kemudian akhiran yang ketujuh, an-nasaima ya yada'u ta'amahu wa syarabahu fa idza aana sha'imina ala taqwa ala ta'amihim wa syarabihim kana bimanzilati man taraka syahwatahu lillah ya wa athara biha wa wasa minha. Kata beliau hafizahullahu taala bahwa seorang yang berpuasa ya telah meninggalkan ya makannya, minumnya. Ya, dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian faida aana shaimin ala taqwa ala ta'amihim wa syarabihim kana bi manzilati man taraka syahwatahu lillah. Apabila dia membantu orang-orang yang berpuasa untuk bertakwa, ya, meninggalkan makanan dan minumannya, ya, kana bi manzilati man taraka syahwatahu lillah, maka dia menempati posisi orang yang telah meninggalkan syahwatnya karena Allah. Ya. Wa athara biha ya, dan dia telah wawasa minha, dan dia telah memberikan bantuan kepada orang lain. Ya. Karena dia telah meninggalkan syahwatnya, ini dia telah ketika dia berpuasa, ya, ketika dia membantu orang yang berpuasa, maka dia telah membantu orang tersebut untuk meninggalkan syahwatnya karena Allah. Oleh karena itu dia mendapatkan pahala yang sama. Ya, dia berikan sedekah kepada orang yang berpuasa agar orang yang berpuasa itu bisa benar-benar berpuasa tanpa tersibukkan untuk mencari nafkah, misalnya dia biayai makan dan minumnya selama Ramadan. Ya, maka dia telah mendapatkan pahala yang sama. Walihada ya yushra'u lahu taftiru sawam ma'ahu idza aftara li'anna ta'am yakunu ya mahbuban lahu hina idzin fayuwasi minhu hatta yakuna mimman at'ama ta'am. Oleh karena itulah disyariatkan baginya untuk memberikan iftar kepada orang yang berpuasa bersama dia. Ya, apabila dia berbuka, dia berikan juga makanan berbuka kepada orang lain. Kenapa? Karena ya yang namanya makanan itu suatu hal yang dicintai. Maka ketika dia membagikan perkara tersebut, ya, dia termasuk orang yang memberikan makanan. Jadi makanan itu syahwat. Kemudian dia cegah syahwatnya, dia bagikan kepada orang lain. Maka ini luar biasa. Fa yakunu fi dzalika syakirun lillahi ala ni'mati ibahati ta'am wasyarabi lahu. Demikian juga yang demikian merupakan bentuk syukur dia. Dia telah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan dan minuman. Waradduhu lahu ba'da man'ihi iyahu. Fa inna hadza ni'ma innama yu'raf qadruha indal man'i minha. Ya. Kemudian ya beliau dari orang tersebut sebelumnya dia ditahan, ya. Setelah dia ditahan tidak dapat makanan, tidak boleh makan selama puasa, kemudian diberikan kesempatan untuk makan makanan tersebut ketika waktu berbuka. Maka ini merupakan nikmat. Ya, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bersedekah, dia berbagi nikmat tersebut. Ya. Yang sebelumnya dia tidak boleh makan, kemudian dia diperbolehkan makan. Maka ini adalah nikmat. Nah, makanya ketika orang bersedekah memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, pada hakikatnya dia sedang berbagi nikmat. Kemudian kata beliau, innama yu'raf qadruha indal man'i minha. Yang namanya nikmat itu diketahui kedudukannya ya ketika kita tertahan dari mendapatkan nikmat tersebut. Ya, ketika kita nggak bisa makan karena puasa, kelihatan. Begitu ada makanan diperbolehkan kita untuk makan, maka luar biasa rasanya. Ya, tahu kita bahwa makanan ini memiliki ya memiliki kedudukan yang cukup penting bagi kita. Ya. Jadi ketika dia berpuasa,
dia tahu dia lapar, dia merasakan bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sedang dihalangi dari dirinya, lalu dia berbuka, dia tahu bahwa nikmat adalah bahwa makanan yang dimakan ini adalah nikmat yang sangat besar, maka kemudian dia berbagi nikmat tersebut. Nah, ini ya merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wabillahi taufik ya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dan taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada para sahabat dan juga kepada para sahabatnya. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Ya, ternyata di balik sedekah di bulan Ramadan terdapat keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan ya kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang banyak bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita ya dan menjauhi kita dari azab nerakanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.